Sambutan mendatang ini sangat luar biasa. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa di Salut Tumbang Titi. Untuk itu saya minta rekan-rekan tamu undang untuk berdiri sejenak, bersama-sama kita sambut Bapak Direktur UT Pontianak kepada Bapak Yudi Effendi SSMA untuk memberikan sambutannya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Dipersilahkan. Silakan duduk kembali. Terima kasih Mas MC, Pak Sekam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Saidi Nur, MPD, Manajer Salut Tumbang Titi, dan juga anggota Dewan di Kabupaten Ketapang. Kepada yang terhormat Bapak Yudianda SPD, perwakilan dari Kecamatan Tumbang Titi. Kepada yang terhormat Bapak Budi Santoso SPD selaku Korwil Cam Tumbang Titi. Kepada yang terhormat pengurus Salut Tumbang Titi. Juga kepada yang terhormat saya sampaikan pada manajer marketing registrasi dan belajar ujian di daerah Pontianak. Juga anggota masyarakat ya, BKM tadi, lalu mahasiswa dan alumni mungkin yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan hari ini tanggal 21 Januari ya, terwujud penandatanganan perjanjian kerjasama PKS ya antara UT Kalbar sebenarnya, karena ada di Pontianak jadi disebutnya UT Pontianak gitu ya, dengan Salut Tumbang Titi yang tadinya Pokja Tumbang Titi ya. Jadi saya ucapkan selamat Pak Saidi, luar biasa, dan ini salut pertama di Kalbar ya Bapak Ibu. Luar biasa sekali, karena memang saya baru datang bulan Juni tahun lalu menggantikan Bu Dr. Tati yang harus kembali ke UT Pusat. Saya dari Jakarta ke Pusat, dan tugas saya yang berat ya salah satunya harus mendirikan salut ya, karena ternyata saya tanya di sini, Bu Tati udah ada salut belum? Waduh, ini berat. Dan tahun ini dengan Pak Warek 3 yang baru, Pak Paken, Profesor Paken, itu kita punya kepastian hukum ya. Jadi sudah keluar SK rektornya bahwa memang tahun ini Pokja atau kelompok belajar yang ada di UT dari Sabang sampai Merauke, mereka harus bertransformasi sebagai salut gitu ya. Dan alhamdulillah Pak Said ini ternyata yang sudah siap dari tahun 2020 ya. Jadi tinggal prosesnya aja. Baik Bapak Ibu, saya cerita sedikit mungkin tentang UT ya sebelum masuk ke salut ya. Bahwa UT itu didirikan tahun 84 ya sebagai universitas negeri ke-45 pada saat itu ya. Kenapa UT didirikan? Karena banyak lulusan pada saat itu yang ada di Indonesia, tapi universitas terbatas, terutama swasta negeri ya, untuk mengakomodasi itu. Sedangkan banyak orang ingin kuliah pertama, kedua juga banyak yang ingin kuliah tapi terbatas biaya, ya biaya dan waktu. Oleh karena itulah sebetulnya pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kalau saya nggak salah pada itu, mendirikan universitas terbuka untuk mengakomodasi itu. Ya. Nah, ada beberapa catatan untuk pendirian UT ini ya. Salah satunya ya Bapak Ibu, UT tidak boleh mahal. Makanya UT terjangkau. Itu aturan dari pemerintah. Atau yang disebut sekarang kita tuh UKT ya, uang kuliah tunggal. Makanya UT tidak boleh naik. Itu karena itu memang amanat ya, amanat yang diamanatkan dari pemerintah pada UT. Sehingga sampai saat ini
UT biayanya kalau kita bilang terjangkau ya, sangat terjangkau ya Bapak Ibu. Universitas negeri biaya terjangkau, tersebar, terbesar gitu ya, dan fleksibel itu untuk UT. Jadi saya tidak tahu ya pada saat itu apakah para pendiri UT berpikir UT itu akan jadi hebat seperti ini atau tidak ya, karena pada saat itu hanya mengakomodasi lulusan yang banyak. Tapi ternyata animo masyarakat itu luar biasa terhadap UT. Dulu UT itu boleh dibilang ikan anak emas gitu ya, karena UT ada di akuarium. Hanya UT yang punya aturan dari pemerintah yang boleh melaksanakan pendidikan jarak jauh. Urusan tidak boleh. Makanya sempat beberapa organisasi itu mereka jealous ya, cemburu, UT begitu, so kami tidak. Nah sekarang ini istilahnya UT itu sudah diambil dari akuarium, sudah dilepaskan di laut bebas, bersaing dengan ikan-ikan yang lain, bersaing dengan universitas lain. Makanya kalau sudah bersaing ya, tidak istimewa lagi, maka UT harus punya sesuatu yang berbeda, gitu ya. Nah, salah satunya adalah Salut, ya, sentra layanan UT, ya, Bapak Ibu. Jadi Salut ini sebenarnya sudah didirikan tahun 2016, ya, hanya dicoba di Pulau Jawa ya, di ibu kota dulu, di beberapa kota di Jawa. Nah, pada saat itu masih ada Salut, masih ada Pokjar, Pak, sehingga orang masih belum aware istilahnya, ngeh ya, Pokjar ada, Salut ada, masuk Pokjar aja, gitu ya. Tapi sekarang sudah ada ketentuan rektor harus Salut. Kenapa Salut? Supaya memenuhi standar pelayanan minimal, itu Salut ya. Jadi sentra layanan UT itu minimal harus sama dengan diberikan yang ada di UT pusat maupun UT daerah. Kalau dulu Pokjar kan enggak ya, beda. Ada yang sama, ada yang beda. Tempat Pokjar pun ada di kantor, ada di rumah, gitu ya. Jadi mahasiswa kadang-kadang yang ingin kuliah dia benar-benar kejar Pokjar, janjian. Tapi UT istilahnya UT itu mana sih di Tumbang Tinggi itu? Oh di rumah Pak Saidin. UT itu mana sih? Oh di sekretariat itu. Tapi kalau dengan Salut itu terlihat ya, bahwa UT itu ini perwakilannya, gedungnya ada, pelayanannya apa aja, ini, gitu. Jadi Salut ini tentunya berbeda dengan Pokjar ya, Bapak Ibu. Di mana Pokjar dulu sebagai kelompok belajar mengolah, Salut ini dia harus punya kelebihan, yaitu di pelayanan. Ini yang nanti kami harapkan Pak, masyarakat itu tertarik begitu untuk masuk ke Salut dan belajar di UT. Karena tahun depan nanti itu akan ada cuman istilahnya dua bentuk pelayanan, di mana ada mahasiswa mandiri yang tidak mengikuti Salut, yang mereka harus komunikasi dengan UT Pontianak ya, perwakilan dari UT Kalbar, atau mereka masuk Salut, gitu, yang dilayani oleh Salut tentunya. Jadi Salut ini adalah istilahnya itu organisasi masyarakat mandiri yang kalau di UT itu jadi partner yang membantu UT dalam melaksanakan pendidikan, baik akademik maupun non akademik dan kegiatan-kegiatan UT. Jadi Salut ini sebenarnya jadi mitra sama seperti Pokjar. Makanya dia ada PKS. Apa gunanya PKS? Ya PKS tentunya untuk mengontrol ya Pak ya. Kami di UT Pontianak Salut Tumbang Tinggi benar nggak nih pelayanannya? Mahasiswa dilayani nggak? Apa saja yang diberikan? Nah itu yang menjadi istilahnya tolok ukur, sehingga Salut ini nantinya diharapkan mahasiswanya bisa berkembang, gitu ya. Tahun lalu ya Pak, Desember berarti 2023, ketika saya cuti, saya coba datangi beberapa Salut di Bogor itu.
itu ada beberapa salut di Bogor. Salah satunya salut yang dapat juara pertama tahun lalu, yaitu namanya salut Bina Mahunika, Pak. Jarak salut Bina Mahunika dengan UT Bogor itu kurang dari 10 menit. Saya nggak tahu kalau di sini di mana. Pokoknya kurang dari 10 menit dengan kendaraan motor aja atau mobil ya, kurang dari 10 menit, kan dekat. Kalau flashback sebelumnya saya sempat berpikir, ini kalau ada salut ada dekat di UT Pontianak gitu ya, ini pasti nggak berkembang salutnya. Kenapa? Karena ada UT Pontianak. Kalau kita fokusnya kepada pelayanan, maka mahasiswa mungkin akan milih UT Pontianak gitu ya. Misalnya yang dekat Kuburaya dengan UT Pontianak kan dekat tuh, hanya setengah jam kurang. Saya khawatir untuk menyampaikan ke Pokjarnya untuk membuat salut, karena takutnya mahasiswa itu ke UT Pontianak. Untuk apa ke salut, ada UT Pontianak kok gitu. Ternyata apa yang saya khawatirkan itu salah besar. Begitu saya datang ke Bogor dan ketemu dengan pengurus salut, manajer salut, Bu Isa namanya, Salut Bina Mahunika, yang hanya 10 menit dari UT Bogor. Bapak Ibu tahu nggak jumlah mahasiswa dia berapa saat ini? 3.500 mahasiswa. Bapak Ibu bisa bayangkan, dia dekat tapi dia bisa melayani 3.500 mahasiswa. Ada agak lebih jauh setengah jam itu DGCN, salut DGCN di Cibinong itu 1.500-an. Ada salut yang di Ciawi itu sekitar 1.500-an. Jadi banyak Pak. Sehingga saya pikir, loh ini kok dekat bisa Bu? Kok mahasiswa lebih percaya ke sini daripada ke UT Bogor gitu ya? Ternyata begitu saya diskusi, oh luar biasa. Memang salut pelayanan. Karena dua tadi ya, Bapak Ibu, nanti hanya ada mahasiswa mandiri. Siapa mahasiswa mandiri? Mahasiswa yang sendiri, yang dia daftar sendiri, komunikasi sendiri ke UT Pontianak. Dia tidak dibantu dengan salut. Dan kedua ada mahasiswa salut yang ikut barengan salut tadi ya, karena salut sebagai organisasi masyarakat yang membantu UT menghubungkan mahasiswa terkait akademik dan non-akademik tersebut. Sehingga mahasiswa tersebut dia harus memilih mau mandiri, berarti dia harus komunikasi dengan staf UT Pontianak atau dia ke Pontianak ya, atau dia masuk salut Tumbang Titi. Saya rasa kalau yang cerdas ini salut Tumbang Titi Pak ya. Buat apa saya komunikasi ke sana? Pelayanannya standar. Sekarang UT itu Bapak Ibu udah bisa buka Google, buka informasi UT sudah terbaca kan. Mahasiswa salut pun sama. Tapi bedanya di salut. Nah inilah salut yang harus nanti mungkin punya terobosan Pak. Apa kira-kira yang tidak didapati oleh mahasiswa mandiri tapi ada di salut? Nah ini ketika saya komunikasi dengan Salut Bina Mahunika, mereka itu rajin mengingatkan mahasiswanya untuk registrasi, persiapan ujian, menyebarkan informasi-informasi terkait tutorial. Mereka juga punya tim khusus untuk sosialisasi promosi, sospro atau marketing sekarang istilahnya, ke daerah-daerah. Punya dia timnya. Jadwalnya minggu ini ke SMA mana, minggu depan SMA mana. Mereka membuka seminar kadang-kadang buat mahasiswanya. Semua mahasiswa salutnya dikasih tahu. Ada seminar hari ini yang datang adalah misalnya bupati atau kepala dinas terkait ini, datang mahasiswa. Bahkan sampai saya dengar itu memberikan beasiswa. Nah mandiri tidak dapat itu. Mahasiswa UT yang mandiri hanya dapat layanan standar saja. Itu membedakan salut ya. Jadi salut memang menurut saya ini kalau dilihat dari segi bisnis ya kita ya, ini luar biasa. Makanya saya ucapkan selamat Pak. Saya ini kita mulai di awal semester. Kita punya berapa kalau saya jasa 14 kabupaten ya di Kalbar ya dan kota ya. Semuanya nanti berubah jadi salut. Saya sudah mendatangi Singkawang, Kabupaten Singkawang, Kota Singkawang, Kabupaten Kuburaya, terus juga Mempawah sampai paling jauh Putus Sibau. Saya sudah datangi secara personal ya, roadshow saya kepada Pokjarnya, Bapak harus buat salut persiapan.
cari cari rumah, segera lengkapi mahasiswa nanti berubah. Karena kalau tidak bertransformasi dengan salut, sudah tidak ada lagi Pokja. Jadi pengurus pengurus mahasiswa itu atau kelompok belajar itu secara resmi berakhir di tahun ini 2024 2 Desember itu sudah tidak. Jadi kalau ada Pokja nanti sudah dianggap Pokja gelap gitu. Dan kami tegas dari UT Kalbar Pontianak tidak melayani Pokja. Yang kami layani hanya mahasiswa dan salut. Maka Pokja harus berubah, karena kalau tidak berubah mahasiswa tidak ada yang mengurus. Ini ketentuan rektor ya Pak. Jadi rektor sudah memberikan surat kepada direktur semua UT daerah seluruh Indonesia dan luar negeri untuk segera merubah Pokja menjadi salut. Dan kami pun saya sebenarnya atas nama rektor mewakili Prof. Ojat yang sudah hadir dengan surat kuasa untuk menandatangani PKS dengan salut tumbang titik. Nah, bagaimana kalau Pokja tidak siap? Kan ada aja ya. Kalau Pak saya ini luar biasa, saya lihat nih pandangan ke depannya sudah luar biasa. Makanya begitu ada salut, Bapak 2020 udah bikin bangunan ya. Walaupun alternatifnya kalau nggak maju bikin hotel lah gitu ya. Ini luar biasa. Ternyata tahun ini bisa berjalan dan pertama lagi. Begitu. Karena salut itu syaratnya adalah dia harus mempunyai bangunan. Jadi tidak lagi di rumah, tidak lagi di kantor, tidak lagi sekalian kecil. Dia harus mempunyai perwakilan yang orang lihat. Oh ini loh salutnya, oh gedungnya bagus ya. Jadi dia boleh ruko, boleh rumah, atau punya sendiri atau sewa. Itu salut. Makanya dari sekarang para Pokja saya minta segera cari supaya bisa berdiri salut. Kedua, dia harus dilengkapi, karena ini layanan, maka dia harus dilengkapi oleh komputer. Bisa PC, bisa laptop, dan dia mempunyai minimal dua ruang tutorial. Karena ini pelayanan. Jadi kami mengharapkan ketika mahasiswa datang, ya, mereka itu nyaman. Oh ini salut UT. Silahkan kalau mau pakai laptopnya untuk kegiatan tutorial gratis. Pak ini saya wifi-nya habis loh. Silahkan connect. Ini kita punya wifi gratis. Pak saya lagi web nih tutorial webinar. Kalau di rumah nggak ada sinyal, boleh nggak disalut? Silahkan. Itu pelayanan salut. Supaya mahasiswa pun merasa nyaman. Itu ya, termasuk boleh Pak memberikan minum gratis. Itu mungkin jadi kalau makan gratis nggak tahu ya. Tapi minum gratis mungkin begitu datang silakan minum kopi gratis. Ini kan senang ya Bapak Ibu. Karena karakteristik mahasiswa UT itu ingin dilayani. Percaya sama saya. Makanya saya melihat salut ini sebagai peluang. Ya walaupun ada keraguan dari teman-teman Pokja. Pak itu benar nggak salut? Nanti mahasiswa saya berkurang, nanti mahasiswa saya nggak mau kuliah. Enggak. Saya sudah tanya itu bisa yang dekat itu 3.500. Bapak Ibu bisa bayar 3.500 mahasiswa mengelola dia dengan satu ruko. Kan luar biasa ya. Bahkan Bu Isa itu tidak istilahnya ini. Ada paket di UT, dia punya paket pilihan. Jadi ketika mahasiswa itu ngambil satu prodi misalnya manajemen pemerintahan, dia sudah menjabarkan mata kuliahnya ini kamu semester segini, nanti ada mata kuliah yang nggak lulus nih, biasanya mata kuliah ini. Terus gimana Bu? Kamu harus pindah ambil ini. Saya punya solusinya gini. Bu Isa tuh sampai begitu. Jadi mahasiswa istilahnya tidak dikasih untuk berpikir. Pokoknya kamu ikuti aja. Sehingga masuk, oh iya ya, saya lulus, saya ini. Jadi dari mulut ke mulut. Kok masuk salut aja tuh di nama menikah. Ketemu Bu Isa aja deh, masuk aja. Gitu. Nah, koneksinya dengan bisnis yang saya sebut tadi, memang salut ini sekarang Pak itu diperbolehkan ada pungutan, ya. Nah, pungutan inilah yang dikembalikan menjadi pelayanan tadi ya. Ya entah seminar, entah buatin sospromnya, entah beasiswa. Bapak Ibu bisa kebayang dengan jumlah mahasiswa banyak, berarti pendapatan salut naik. Kalau mahasiswanya turun, maka pendapatan salut turun. Jadi sangat fair. Gitu. Kalau Pokja kan itu kita terbatas ya Pak ya. Walaupun Pokja dapat dana dari UT
tapi terbatas. Sebanyak-banyak mahasiswa Pokja itu tidak akan bisa penghasilan banyak karena sudah ditentukan UT. Tapi salut, silahkan. Salut bahkan boleh satu kabupaten beberapa salut, tergantung kebutuhan. Gitu. Memang salut diarahkan satu kabupaten satu salut. Tapi kalau sudah besar, mau tidak mau salut. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak ini kok nggak di Ketapang bikinnya malah di sini gitu ya? Pertama karena ini pertimbangannya jauh ya, jauh. Kedua mahasiswa di sini banyak, jadi tidak mungkin, apalagi beberapa kecamatan tadi Pak saya bilang itu sangat jauh. Sedangkan kami kan ingin mempermudah akses mahasiswa, sehingga saya pun mengajukan salut ke wakil rektor UT untuk Pak ini harus dibuat salut tumbang titi. Kenapa? Jaraknya jauh dan potensinya sangat besar. Jadi Ketapang pun sedang lagi buat ya Bapak Ibu, karena itu kewajiban dari Pokja untuk berubah salut. Jadi mudah-mudahan ya bulan Juni ini juga Ketapang akan ada salut ya, minimal satu salut. Pokoknya 14 itu harus salut. Kalau tidak bagaimana? Nah ini kalau tidak, kita akan, istilah saya itu gigit jari. Kenapa? Karena salut, pendirian salut ini belum diatur oleh rektor khusus dibangun oleh orang daerah itu, tapi hanya diatur bahwa salut boleh didirikan oleh orang UT, Pokja dan orang di luar UT dan Pokja umum. Yang sudah terjadi di beberapa tempat di Jawa itu ada beberapa instansi pemerintah dan swasta mereka membuat salut, dan bahkan ada yang punya 8 salut. Bapak Ibu kebayang nggak? Di bawah Telkom kalau nggak salah itu mereka buat. Jadi mereka melihat peluang yang tidak ada salutnya, mereka bangun karena menguntungkan bagi mereka dan mahasiswanya ada. Kan kita tidak mau ya, tentunya mahasiswa kita karena Pokja tidak mau berubah, akhirnya mahasiswa diambil orang lain. Nah itu yang saya jelaskan juga ke Pokja. Kalau Bapak Ibu tidak berubah menjadi salut, maka masuklah salut luar di tempat Bapak Ibu. Kan gitu ya. Tentunya kita mendahulukan dulu adalah yang ada. Alhamdulillah kalau kabar ini saya sudah komunikasi Bapak Ibu dan semuanya siap menjadi salut. Jadi mudah-mudahan Juni ini semua proposal sudah diajukan. Ini pionirnya dari salut tumbang titi luar biasa. Mungkin nanti dalam raporda juga Pak saya bisa bicara ya terkait salut yang kita bayarkan. Seperti apa sih? Dan itu salut pasti menguntungkan ya, menjanjikan. Baik Bapak Ibu, tadi itu saya mau pantun cuma lupa ya, jadi kayak harus semangat ya. Saya pantun dulu ya satu ya. Pagi-pagi beli ikan teri, dimakan pakai keju sambil nonton TV. Alhamdulillah salut tumbang titi sudah berdiri. Semoga maju dan hebat dalam melayani. Jadi memang intinya pelayanan ya Pak Sai dan tim. Jadi nanti tolong, karena sudah PKS sudah mulai, karena salut ini seperti kantor, dia harus buka dari pagi sampai sore, di mana mahasiswa nanti datang ke sini, ya, dan harus dilayani. Ya, dan salut tumbang titi luar biasa. Waktu yang ujian dulu itu pakai 80 laptop ya, sudah disiapkan ya. Luar biasa nih menurut saya. Jadi laptop sudah ada, ruang tutorial sudah ada, hanya ruang pertemuan di atas ya masih ini ya Pak. Jadi enggak luar biasa. Karena ini bisnis Pak, benar-benar. Jadi salut sendiri ini memang dikelola oleh salut sendiri. UT saya sebagai wakil UT Pusat di UT Pontianak, kami hanya memantau nanti, melihat benar nggak pelayanan salut tumbang titi ini. Mahasiswa merasa puas nggak? Kegiatannya apa saja? Gitu ya. Jadi itu yang perlu nanti ditonjolkan kegiatannya. Ya registrasi, ya seminar, ya pencerahan, ya siswa bahkan ya kegiatan-kegiatan yang tidak didapati oleh mahasiswa mandiri, sehingga mereka akan iri ya. Kok bisa masuk salut sih? Ya masuk aja. Tapi bayar gitu ya, karena ada ketentuannya. Dan itu saya rasa nggak masalah. Terbukti di
salut yang ada di Bogor. Mereka banyak mahasiswanya tambah gitu. Itu yang saya salut gitu ya. Jadi gugur tuh. Makanya kemarin saya sudah bicara dengan Pokja Kuburaya. Saya bilang ini walaupun dekat sudah ada contoh, tinggal bagaimana pelayanannya. Dan Pokja Kuburaya siap gitu ya. Tugas salut di sini memang hanya sebagai jembatan ya Bapak Ibu intinya tuh, dan membantu kami di UT, khususnya UT Pontianak, untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan baik akademik maupun non akademik ya. Juga membantu, ini penting, stabilitas belajar mahasiswa. Karena biasa ya mahasiswa UT itu masuknya semangat semester 1, nanti semester 2 banyak yang gugur tuh, banyak yang nggak registrasi. Kenapa? Karena pelayanan. Makanya salut ini harus mengantisipasi itu. Kira-kira apa nih semester 2-3 supaya mahasiswa tetap mau kuliah di UT? Itu yang disebut retensi, itu penyakit pendidikan jarak jauh. Pak Rektor pun mengakui. Itu biasa semester kedua itu banyak yang. Kenapa? Karena pelayanannya. Dan kita harus mengontak mahasiswa, nelfon mahasiswa. Kami pun di UT Pontianak WA blast. Kami pun mengirimkan membuka channel YouTube ya Bapak Hari ya tiap hari itu. Jadi kalau ada mahasiswa komplain silahkan masuk ke link YouTube ini, kita tungguin masalah registrasi, ujian dan lain-lain. Nah, salut bisa juga mencoba itu. Jadi kalau ada masalah, ada orang yang di sini yang akan berikan solusi. Saya registrasi ada masalah ini gimana nih? Langsung dibahas. Saya ujian belum kuat, langsung. Jadi langsung melalui YouTube kita buka channel itu, supaya mereka merasa ada yang melayani, saya tidak sendiri. Nah ini penyakit pendidikan jarak jauh mahasiswanya, merasa sendiri itu pasti. Makanya salut saya minta jangan ada mahasiswa salut yang merasa sendiri. Dia harus merasa ada rumah untuk dia datangi dan dia bisa bertanya untuk belajar. Itu salut. Beda dengan mahasiswa mandiri tadi ya Pak. Kalau mandiri ya memang sendiri. Karena belajar mandiri, kalau UT itu kan di katalog itu belajar atas inisiatif diri sendiri. Dia harus punya inisiatif. Kalau dia nggak punya inisiatif, maka dia nggak akan mau di UT. Nah, saya harapkan salut ini punya terobosan yang saya bilang tadi ya, terobosan sehingga mahasiswa tidak merasa sendiri, mahasiswa terlayani, dan masalah mahasiswa juga bisa diselesaikan dengan cepat. Itu ya Pak. Jadi kami nanti akan tetap mantau Pak, mungkin sebulan sekali Pak Fahri ini kesini ambil lihat salut makan durian ya. Karena memang tugas kami Pak dari rektor bahwa nanti UT daerah itu harus memantau salut yang ada, mana yang kurang pelayanannya digenjot itu ya. Dari segi laporan penggunaan dana pun kami hanya memantau. Itu ya, jadi makanya kenapa salut ini punya bisnis yang bagus, karena semuanya dikelola oleh salut. Tidak ada sejauh ini tidak ada pemeriksaan internal terkait penggunaan biaya, itu semuanya salut karena salut adalah mitra UT. Nah ini kan peluang sambil membantu terutama Kecamatan Tumbang di bidang yang tambah pinter, kita pun punya bisnis. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Pak Saidi saya ucapkan selamat dan tim sudah berjalan salutnya. Jadi mulai sekarang sudah bisa beroperasi ya, dari Senin sampai Sabtu bahkan Minggu ya terbuka. Jadi ada mahasiswa yang melayani datang, dia harus kesini supaya mahasiswa merasa juga ada ada yang diikuti ya dan diberikan penjelasan. Juga kedua tadi tolong promosi itu salut juga harus gencar kalau ingin mahasiswanya naik ya. Bahkan mungkin salut Pak sebaiknya punya mobil pribadi nih Pak ya. Mobil operasional pribadi. Kenapa? Karena itu perwakilan UT ketika ke daerah. Apa sih salut? Oh salut nih hebat ini. Jadi bukannya cuma Pokja itu ya, tidak ya, tapi gengsinya pun naik. Kenapa begitu? Karena UT pun sekarang Bapak Ibu statusnya sudah naik menjadi PTNBH. Untan saja masih BLU di bawah UT. Jadi ada 3 status untuk universitas yang diakui pemerintah, itu Satkal, BLU dan PTNBH. Saat ini baru 21 universitas negeri yang
PT NBH termasuk UT. Nah, kita tepuk tangan dulu. Makanya UT sekarang berluasa untuk mengubah Pokja jadi Salut karena sudah punya badan hukum. PT NBH itu perguruan tinggi negeri badan hukum. Jadi bisa ngatur sendiri, bisa buka program studi sendiri tanpa harus minta izin dikti, bisa menutup program sendiri. Kalau sebelumnya sulit karena harus ada izin dari dikti. Ya. Saya rasa begitu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Salut ke depan bisa tambah maju ya Pak. Ini saya mau pantun lagi Pak, satu lagi boleh ya Pak? Saya ingat MC pantun jadi pantun juga nih. Tadi beli ikan teri ya, sekarang diganti sore-sore beli ikan tenggiri. Ikan tenggiri dagingnya enak. Salut Tumbang Titi sudah berdiri, semoga mahasiswanya semakin bertambah banyak. Kemudian Bapak Ibu saya sampaikan mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur, Bapak Yudi Effendi SSMA yang telah memberikan sambutannya pada sore hari ini, sangat luar biasa sekali. Dengan pantun-pantunnya juga sangat luar biasa sekali. Kaget juga saya itu. Ternyata beli buah di Tanjung Pura paling enak si buah sukun. Tidak disangka, tidak dikira Bapak Direktur jago berpantun.